warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sekarang saya sedang berada di Pura Kertabumi, Bongso Wetan, Pengalangan, Menganti, Gresik. Saya akan belajar sedikit tentang berdirinya pura di tempat ini. Yuk ikuti saya ke dalam. Hai teman-teman, sekarang di samping saya ada Pak Winarno, yaitu pengurus dari Pura Kertabumi di daerah Bongso Wetan. Boleh saya tanya sedikit, Pak? Iya, boleh. Bagaimana Pak toleransi yang terjalin dengan lingkungan di sekitar sini? Selama ini toleransi yang sudah dibangun baik dari umat Hindu maupun Muslim yang ada di sini ya, saya kira sangat baik secara formalitasnya ya. Iya. Kalau secara batin kita nggak tahu. Jarang ada gesekan ya Pak ya? Kalau gesekan memang nggak pernah ada. Dibuktikan lagi dengan waktu hari raya Nyepi gitu ya. Kalau hari raya Nyepi kan biasanya umat Hindu istilahnya open house gitu ya. Iya. Jadi yang Muslim itu berkunjung ke rumah yang Hindu. Kalau Nyepi setelah nyepinya ya, bukan waktu nyepinya. Kalau nyepinya kan melakukan tapa brata. Besoknya, nah itu open house kan. Iya. Nah itu sekitar saudara dan tetangga sekitar dekat lah pokoknya. Itu pasti berkunjung. Silaturahmi. Iya, gitu ya, bersilaturahmi. Kemudian kalau waktu hari raya Idul Fitri, nah, waktu silaturahminya orang-orang Hindu pada mendatangi rumah-rumah. Nah, ini bukti, iya memang itu masih terjalin sampai sekarang dan gitu. Terus ada berapa umat Pak yang beribadah di pura ini? Kalau istilahnya kalau di Hindu itu penyungsung ya. Penyungsung itu sebagai yang bertanggung jawab lah atas kelangsungan pura ini, juga terdaftar sebagai umat yang beribadah di sini. Kalau di wilayah desa ini kan otomatis yang tinggal di sekitar sini saja. Itu yang tercatat sekitar 250-an kurang lebih. Oh, iya. Kakak. Ya. Kalau saya boleh tahu lahirnya agama Hindu di daerah Bongso Wetan ini gimana Pak? Jadi yang pertama perlu digarisbawahi bahwa Hindu di sini ini bukan ada sejak zaman Majapahit dulu, enggak. Nah, tetapi Hindu di sini muncul karena beberapa tokoh masyarakat. Nah, waktu itu mungkin ya setelah pasca kejadian 65, tahu kan yang dimaksud? Setelah kejadian G30S PKI. Nah, ada beberapa tokoh yang kebetulan menganut partai politik PNI. Tak ingat ya? Iya. Nah, waktu itu kan ada PNI simbolnya kepala sapi. Atau sapi. Nah, setelah kejadian G30S itu sekitar kurang lebih tahun 70-an lah. Kurang lebih ya bisa, karena pastinya tidak ada yang bisa menjawab karena mereka tokoh-tokohnya sudah meninggal semua, dari anak-anaknya aja. Itu suatu hari mereka melakukan sholat di masjid besar sana. Ada masjid kan? Nah, setelah melakukan sholat itu biasanya orang-orang kan mungkin ada yang duduk-duduk sambil ngobrol. Nah, ada celotehan atau celetuk kata-kata yang menyinggung mungkin. Ada sapi kok masuk masjid gitu loh. Itu di antara mereka sendiri, enggak tahu orangnya siapa yang ngomong, enggak. Maksudnya menyindir orang-orang PNI tadi itu. Sapi kok masuk masjid. Nah, mungkin maksudnya nyindir si ini. Iya. Nah, akhirnya dengan ada celetukan kata-kata seperti itu, orang-orang ini dengan teman-temannya yang
serumpun ya, sepaham gitu, berpikir, mulailah melakukan perjalanan-perjalanan mencari informasi tentang agama-agama. Dibawa lagi ke Surabaya. Surabaya ini kebetulan langsung ketua PHDI. Ketua PHDI itu organisasinya Hindu. Iya, kalau di Muslim itu MUI, kalau di Kristen itu apa? Kumpulan gereja. Iya, apa pokoknya Iya. organisasi yang agama lah. Nah, di sana kebetulan pasti paham karena orang Bali, ketua lagi kan, pasti harus orang ngerti kan. Ngerti. Di sana diceritani banyak, mantep lah mereka semua. Nggak tahu berapa orang, mungkin nggak sampai 10 orang lah. Yang itu masih pakai sepeda pancal zaman dulu. Sini ke Surabaya, iya beda ontel. Jadi mereka setelah dikasih tahu itu yakin banget, dan mereka langsung minta disahkan. Kalau di Hindu disebut Sudiwadani, pengesahan menjadi orang Hindu. Kalau di Kristen mungkin dibaptis atau di Islam bersahadat apa namanya. Kalau di Hindu kan orang masuk Hindu harus melakukan sebuah upacara ritual pengesahan bahwa betul-betul meyakini Hindu. Nah, pulanglah mereka ke kampung. Setelah itu mereka kan pasti bercerita dengan keluarga dulu. Setelah keluarga, famili, kemudian tetangga. Nah, akhirnya banyak berkembang sampai sebanyak kurang lebih 250 kakak itu. Nah, itulah mulai berkembang terus, akhirnya membuat tempat ibadah yang disebut sanggar. Sanggar bukan pura. Oh, dulu namanya sanggar. Ya, sanggar itu kecil. Nah, karena umatnya bertambah banyak, para sesepuh sini dan tokoh berinisiatif untuk membangun yang lebih besar. Belilah tanah di sini. Kesan dan pesan tentang keberagaman di tempat ini, Pak? Kalau kesannya ya apa ya, boleh dikatakan cukup bagus sih secara formalitas ya. Kan nggak sampai sekarang, nggak sampai detik ini nggak pernah ada gesekan antar umat beragama. Kalau masalah pesan ya, semoga kerukunan antar umat beragama ini bisa terjaga selamanya. Jangan sampai karena perbedaan agama atau keyakinan kita jadi kacau hidupnya. Sesuai dengan core value dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, yaitu yang pertama adalah kompetitif, saya banyak belajar tentang sejarah bagaimana masuknya agama Hindu di Bangsa Wetan. Kedua, kompeten. Walaupun saya kurang percaya diri, namun saya melatih diri sendiri untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Yang ketiga, trustworthy. Saya membuat perencanaan kegiatan supaya semua kegiatan dapat selesai sebelum tenggat waktunya. Yang keempat, nasionalisme. Saya belajar tentang kerukunan dan toleransi yang terjalin antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah keberagaman. Saya belajar bahwa di sana tidak pernah ada gesekan walaupun hidup dalam keberagaman. Di mana Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki suku terbanyak di dunia, yang tentunya memiliki keberagaman budaya, ras, dan agama. Melalui keberagaman yang Indonesia miliki, menjadikan negara ini rentan terjadinya perpecahan dan pemberontakan karena suatu perbedaan. Tetapi, dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, konflik tersebut dapat dihindari dengan cara saling toleransi antar umat beragama, sehingga kita bisa hidup rukun dan saling berdampingan. Yuk kita cintai keberagaman dalam kebhinekaan ini, walaupun kita berbeda, tetapi tetap satu jua. Saya, Andriani Triwiranti, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, melaporkan.